Salam profit untuk semua trader best. Materi di awal ini adalah pengalaman saya pribadi sebagai trader, jadi teman-teman bisa ambil yang baiknya jika sesuai, dan boleh skip jika tidak sesuai. Sebagai seorang trader tentunya kita memiliki target yang akan dicapai. Targetnya minimal mampu bertahan di bisnis yang katanya hanya 5% saja yang sukses, dan 95%-nya gagal. Tidak salah dengan rasio persentase tersebut, tapi sebenarnya ini juga berlaku di semua lini kehidupan. Yang sukses akan jauh lebih sedikit dibanding yang gagal. Penyumbang terbesar hasil trading bukanlah dari technical analisa, yang porsinya tanpa kita sadari lebih banyak kita berikan untuk mempelajari dan menguasainya. Tapi yang terbesar adalah dari diri kita sendiri. Biasanya di awal saja kita sudah menentukan target terlalu tinggi tanpa melalui step-step yang memang harus dilalui oleh trader. Kenapa demikian? Ini karena memang di luar sana ada banyak iklan yang menyatakan mudahnya profit dalam trading, ditambah lagi dengan iklan gaya hedonnya trader yang katanya sukses, karena berprofesi sebagai trader mampu profit setara sultan, sehingga membuat mindset kita ingin cepat berada di target yang sebenarnya belum saatnya kita berada di sana. Efeknya resiko yang kita gunakan jadi tidak sesuai dengan modal yang kita miliki. Dengan seringnya trading dengan resiko tinggi, membuat modal akan dengan mudah hilang dengan sekejap atau margin call, biasanya efek beberapa kali entry yang tepat, sehingga merasa sangat nyaman untuk melakukannya lagi dan lagi dengan resiko yang lebih besar. Tapi sayangnya setiap entry kita pada dasarnya adalah tetap mengacu pada probabilitas yang akan ada waktu loss-nya, sehingga tepat ketika loss kita dalam keadaan trading menggunakan resiko full margin. Sekarang coba hitung sudah berapa kali teman-teman mengambil keputusan trading dengan mindset tersebut. Cobalah buat target serealistis mungkin, misal dengan disiplin menggunakan resiko di awal, artinya wajib menggunakan stop loss, lalu lihat hasilnya selama sebulan, apakah kita mampu untuk profit, dan dilihat juga berapa persen hasil profitnya selama sebulan. Jika kurang memuaskan tapi sudah disiplin dengan konsisten menggunakan teknik trading dan money manajemennya, menurut saya untuk awal sudah cukup baik. Karena minimal sudah selangkah lebih maju, yaitu mampu mempertahankan modal untuk tidak margin call. Karena keberhasilan seorang trader diawali ketika mampu melindungi modal untuk tidak margin call. Saya masih ingat dulu ketika saya ketemu mentor saya, jarang sekali beliau mengajarkan teknik trading baru, beliau lebih banyak sharing pengalamannya dalam dunia trading. Kalau saya tanya alasannya, beliau menjawab jika trader udah menguasai satu teknik trading, maka teknik apapun hanya butuh seminggu untuk menguasainya. Jadi jangan buang waktu untuk mempelajari banyak teknik trading, karena yang wajib dimiliki seorang trader adalah mampu membuat kemungkinan-kemungkinan, dan antisipasinya dalam membaca market. Kata-kata ini wajib ada di setiap sesi ketemu dengan beliau, dan biasanya beliau sampaikan di akhir sesi pembelajaran. Membuat kemungkinan saat menganalisa market menggunakan teknik base sudah sangat lengkap saya buatkan videonya, begitu juga antisipasinya. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk hal terburuk, yaitu loss saat market sudah running profit dan banyak hal lainnya. Jika teman-teman melihat video-video saya, akan mendapatkan semua jawaban mengenai teknik base ini, yang saya yakin ketika udah memahaminya maka tradingnya akan jauh lebih profesional. Di video sebelumnya saya sharing entry di pair Euro Jepang Yen, dan di hari yang sama saya entry juga di pair USD Jepang Yen. Pergerakannya hampir sama membuat dramanya. Cuma di sini saya menggunakan resiko yang lebih kecil dari biasanya atau dari pair Euro Jepang Yen. Ini saya lakukan jika terdapat dua setup atau lebih dalam waktu yang bersamaan, maka jika saya ingin entry di lebih dari satu pair, saya akan memperkecil resiko dari biasanya.
Oke, seperti biasa saya akan menandai body base engulf terlebih dahulu di time frame H4. Ini adalah base buy-nya, dan terlihat di sini di time frame H1 harga sudah sentuh base dan merespon base tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir dalam tren, dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle CB1. Saya akan langsung entry buy di sini, lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0, dan pasang take profit di level Fibo 261. Setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu respon market terhadap setup buy CB1 break tersebut. Jika market merespon, harga akan naik ke target take profit di level Fibo 261. Pergerakan harga berikutnya di sini harga membuat drama sama persis seperti pair Euro Jepang Yen kemarin. Jika yang belum nonton videonya bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu di video yang ini. Di sini market membuat kenaikan dan penurunan dengan volume yang sama, sehingga membuat harga naik menyentuh target take profit di level Fibo 261, lalu kembali turun. Di sini masih mendapatkan rezeki, karena jika harga bergerak sebaliknya, yaitu harga turun terlebih dahulu menyentuh stop loss lalu kembali naik, maka kita akan loss di sini, dan trader base menyebutnya di istilah di prank market. Ini sering terjadi biasanya akibat dari news, tapi di sini kita sudah antisipasi pergerakannya lihat tersebut dengan menghitung resiko di awal dan memasang stop loss. Di sini terlihat profit di pair USD Jepang Yen lebih sedikit dibandingkan profit di pair Euro Jepang Yen. Ini dikarenakan saya lebih sedikit menggunakan resikonya karena entry di pair USD Jepang Yen ini merupakan entry kedua setelah entry di pair Euro Jepang Yen. Ini dilakukan sebagai antisipasi jika kedua market ini tidak merespon setup yang terbentuk, sehingga kerugian yang diderita tidak terlalu besar, karena jika terlalu besar ini akan menjadi beban untuk recovery di trading berikutnya. Pengalaman adalah guru terbaik untuk trader, tapi akan sangat mahal jika harus belajar dari pengalaman kita sendiri, karena membutuhkan dana untuk gagal, dan membutuhkan banyak waktu juga untuk merisetnya. Jadi belajar dari pengalaman trader lain lebih disarankan untuk mendapatkan dua keuntungan, yaitu lebih murah dan lebih mempersingkat waktu. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.